Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini, tentunya dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, yang kita berharap dengan menuntut ilmu ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih melanjutkan pembahasan yaitu al-amru bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah, perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk hadis yang ke-165 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-10 pada bab ini. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau pernah mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'idatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri untuk memberikan suatu nasihat, dan biasanya beliau sampaikan dalam bentuk khutbah. Makanya khutbah beliau itu ada dua. Ada khutbah yang sudah istilahnya itu terjadwal atau khutbah Jumat. Ada yang kedua adalah khutbah aridah, yaitu khutbah yang ketika itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ada hal-hal yang penting yang akan beliau sampaikan, maka beliau berdiri di mimbar dan menyampaikan khutbah untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan urusan agama. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW pernah berkhutbah dalam jangka waktu yang sangat lama ketika berbicara tentang fitnah. Nabi SAW pernah berkhutbah mulai dari habis subuh sampai sholat zuhur. Habis sholat zuhur khutbah lagi sampai asar. Habis asar khutbah lagi sampai maghrib. Habis maghrib khutbah lagi sampai isya. Ya. Sehingga ada yang hafal, ada yang sampai kelupaan saking banyaknya khutbah materi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan fitnah. Dalam hal ini, dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah yaitu memberikan mau'idah, memberikan sebuah nasihat, wejangan. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, innakum masyuruna ilallah, sesungguhnya kalian pasti akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal kenyataan
yang akan kita hadapi kelak pada hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini ini, bahwasanya ada yaumul mahsyar, yaitu hari kebangkitan atau hari berkumpulnya manusia, di mana manusia yang pertama sampai yang terakhir, mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia yang terakhir kita tidak tahu siapa nanti, maka semuanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput, tidak ada satupun manusia yang tidak dikumpulkan nanti. Semuanya dikumpulkan, sehingga dinamakan dengan yaum mahsyar, hari berkumpul, atau yaumut taghabun, hari berhimpun semua makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peradilan atau untuk melaksanakan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hufatan uratan gurlan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersandal, dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, bahasa Jawanya kudo bloko. Ya. Dari tidak memakai baju sama sekali, sehelai pun tidak memakai baju sama sekali, dan dalam keadaan tidak dikhitan, belum dikhitan. Laki-laki dan perempuan semuanya jadi satu. Maka di riwayat yang lain Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tidak malu laki-laki dan perempuan kumpul jadi satu dalam keadaan tidak memakai baju, tidak ada sehelai pun kain yang melekat pada mereka?" Maka Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, perkara yang dihadapi itu lebih besar daripada memperhatikan lawan jenis laki-laki maupun perempuan." Dan ini bisa kita bayangkan atau bisa kita gambarkan. Misalnya suatu terjadi apa? Kebakaran. Rumah kita kebakaran, ya. Rumah kita apa? Kebakaran. Di dalam rumah kita itu banyak sekali perhiasan, banyak sekali barang-barang mewah, barang-barang berharga yang sudah kita kumpulkan sejak mungkin bertahun-tahun yang lalu. Kalau rumah kita tiba-tiba terbakar, di sisi kanan kiri kira ada wanita yang telanjang bulat misalnya. Sempat jenengan perhatikan? Nggak mungkin. Suatu hal yang aneh. Ya, nah, melihat kanan kiri, wah perempuan ini. Nggak mungkin. Pasti fokusnya kemana? Kebakaran. Apalagi kejadian yaumul kiamah, yaumul mahsyar, yang manusia akan nanti melihat semua catatan amalannya. La yubadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil maupun yang besar semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik ataupun yang jelek-jelek. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunahkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir pagi, zikir petang. Di antara zikir pagi dan zikir petang itu adalah Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Tutuplah auratku. Tutuplah apa? Aib-aibku. Bayangkan kalau misalnya nanti di akhirat, di mahsyar, aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sembunyi-sembunyikan, dosa-dosa yang kita sembunyikan kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali di kamar kita sendirian, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, atau kita kerja di mana, berada di mana kemudian kita melakukan kemaksiatan, tidak ada teman yang tahu, tidak ada tetangga yang tahu, kemudian disikap, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Betapa malunya diri kita. Ya. Betapa malunya diri kita, maka banyak-banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup aib-aib kita. Kita akui bahwasanya kita ini banyak salah, banyak kekeliruan, banyak dosa dan maksiat, nyata ataupun tidak nyata. Yang tidak nyata sering kita lakukan. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni atau paling tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup antara diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Gurlan, dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan tidak dikhitan. Kama badana awwala marrah. Nabi SAW membaca firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang 103. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu.
sebagaimana pertama kali kami ciptakan, ya, maka kami kembalikan dia, kembalikan manusia. Manusia lahir ke dunia tidak ada yang memakai baju. Satu pun sehebat-hebatnya manusia tidak ada lahir memakai baju. Termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk Utsman bin Affan yang konon beliau adalah orang yang sangat pemalu. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau lahir dengan memakai baju. Semuanya itu dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan belum dikhitan. Maka Allah mengatakan tadi, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana pertama kali ciptakan maka kami kembalikan lagi. Wujud awalnya, wujud aslinya, tidak membawa apa-apa. Wa'dan alaina, dan itu adalah janji atas kami. Dan Allah SWT mengatakan di ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak akan mengingkari janjinya. Ini pasti akan terjadi. Ini bukan cerita, bukan dongeng, tetapi kenyataan. Maka ada istilah bahwasanya kalau akhirat itu sekarang bagi kita itu mungkin hanya cerita, sebagian kita. Tetapi nanti di akhirat dunia itu hanya cerita. Akhirat adalah kenyataan. Surga neraka sudah benar, sudah ada keberadaannya. Dan nanti kita akan tahu bahwasanya yang benar, yang hakiki, yang nyata adalah akhirat. Sementara dunia hanyalah tinggal cerita. Dulu saya begini, dulu saya begitu, dulu saya pejabat ini, dulu saya pejabat itu, dulu saya penguasa ini, penguasa itu. Hanya cerita, ya, dan tidak mendapatkan kenyataan. Maka kenyataan yang hakiki adalah ketika seseorang berada di akhirat kelak. Wa'dan alaina, itu adalah janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, dan sungguh kami akan melakukannya. Pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati, pasti. Tidak ada yang tidak mati, semuanya akan mati. Berarti semuanya juga akan dibangkitkan, dikembalikan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ala wa inna awalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah. Tidakkah bahwasanya pertama kali makhluk yang akan diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim. Manusia, makhluk yang pertama kali yang akan diberikan baju, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, di mana Nabi Ibrahim ini adalah hanifah muslimah wa makana minal musyrikin, adalah seorang yang sangat hanif, adalah seorang yang sangat tulus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal musyrikin, tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim ini adalah sebutannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena beliau yang mendakwakan pertama kali, atau beliau termasuk orang yang kuat keteguhannya terhadap tauhid, memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana bapaknya sendiri adalah seorang yang membuat patung, seorang yang membuat berhala. Namun Nabi Ibrahim la yata'asar, tidak terpengaruh dengan ayahnya. Adalah orang yang lurus, orang yang hanif, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya dijadikan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang jangan sampai menyembah berhala. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Nah, termasuk keturunan Nabi Ibrahim adalah para anbiya, para nabi yang mereka tidak pernah menyembah berhala sedikit pun, mengajak manusia untuk senantiasa mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang pertama kali nanti akan dibagikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati.
ketahuilah bahwasanya akan didatangkan sekelompok manusia min ummati, dari umatku, yaitu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelompok manusia yang beragama Islam, dulunya beragama Islam. Fayukhadhu bi'imdaka shimal, diambil dari sebelah kiri. Faqulu ya Rabbi ashabi, maka aku pun mengatakan, aku nanti akan mengatakan, wahai Rabbku, ashabi itu sahabatku, ya, itu sahabatku. Artinya ada orang-orang yang dicampakkan, nanti akan ada keturunan berikutnya, yaitu dari meminum telaga atau haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu manusia semuanya kehausan, ya. Bagaimana tidak kehausan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan matahari dekat dengan kepala kita, dalam keadaan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun manusia berada di padang mahsyar. Semuanya kehausan dan semuanya menginginkan minuman, ingin minum. Dan di situ ada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arduha syahrun batuluha syahrun, yang panjangnya itu sejauh perjalanan selama 1 bulan, yang lebarnya juga perjalanan selama 1 bulan. Kemudian aniyatuhu adadun nujum, bahwasanya bejana-bejana yang ada di sekeliling telaga tersebut sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian putihnya itu seperti putih air susu, manisnya melebihi manisnya madu. Dan air ini adalah merupakan air yang bersumber dari telaga. Jadi sebagian ahli tafsir menyebutkan yaitu telaga Kautsar. Telaga Kautsar yang airnya ini sumber airnya berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Man syariba minhu lam yatma abadan, barang siapa yang meminum 1 teguk saja maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan, suatu hal yang diinginkan, diidam-idamkan setiap manusia yang ada pada saat itu untuk meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ada yang dicampakkan, tidak bisa meminum, dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu, maka Nabi mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dulu pernah mengenal orang tersebut, atau yang kedua bahwasanya umat Islam itu ada memiliki apa? Memiliki tanda. Orang yang beragama Islam itu memiliki tanda. Di antara tandanya itu adalah dari wajah-wajah mereka, min athari sujud, dari bekas sujud. Jadi Rasulullah SAW akan mengenali umatnya, itu umat Islam. Makanya Nabi mengatakan ashabi, wahai Rabb, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah umatku, dikenali. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Apa yang mereka perbuat setelahmu? Artinya apa? Ada sebagian umat Islam, ya, yang mereka itu melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadas itu kan baru, membuat amalan-amalan yang baru. Atau mana yang kedua adalah mereka itu orang-orang yang sudah murtad. Awalnya ada tanda keislaman, tanda keimanan, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, makanya otomatis tidak bisa meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqulu kama qala Abdus Shalih, maka aku pun mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan engkau wa kunna alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan engkau wahai Allah adalah merupakan saksi atas mereka selama aku masih hidup. Artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya taunya ketika belum masih hidup.
terhadap sebagian sahabat-sahabatnya ini. Adapun setelah meninggal dunia ya nggak tahu kejadian. Mungkin ada sebagian sahabat yang murtad, ada yang keluar dari agama Islam. Seperti kasusnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka banyak sekali terjadi kemurtadan, riddah namanya, sehingga Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad tersebut, mengajak untuk kembali ke dalam agama Islam. Dan juga pada saat itu di zamannya Abu Bakar banyak orang-orang yang enggan atau tidak mau membayar zakat. Kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ila qouli ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizul Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fayuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin. Ini penegasannya. Kemudian dikatakan kepadaku, yaitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahum lam yazalu murtaddin. Mereka itu senantiasa murtad. Jadi ternyata orang-orang yang diambilin tadi, yang tidak boleh meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, keluar dari agama Islam. Banyak yang murtad. Ala aqabihim, di belakang mereka, mundu farraqtahum, semenjak engkau meninggalkan mereka. Ya. Sejak engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan mereka, meninggal dunia. Makanya tadi kita sampaikan tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Dan di antara yang kuat keimanannya, keteguhannya terhadap Islam dan pembelaannya terhadap agama Islam pada saat itu, yang sebagian kabilah-kabilah pada murtad, itu adalah penduduk Taif. Ya, penduduk Taif yang dulu melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai malaikat mengatakan kepada Nabi, kalau mau tak angkatkan gunung, tak blek nih. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, berdoa, berharap, bahkan aku berharap agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Ternyata mereka penduduk Taif mendapatkan hidayah Islam, dan bahkan dengan keislaman yang kuat. Dan itu dibuktikan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, sebagian kabilah pada murtad, penduduk Taif yang kuat keimanannya, memegang teguh agama Islam, memegang teguh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Pelajaran atau faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya kafatul khalqi masyurun ila Allah Ta'ala. Semua al-khalq, semua manusia, semua makhluk Allah Azza wa Jalla, ya, nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah keyakinan kita, akidah kita, bahwasanya semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Ya, tidak ada keraguan padanya. Wa fi hada bayanun anna ma jama'uhu wa dakharuhu min mata'id dunya tarakuhu wara'a dhuhurihim. Sehingga hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang dikumpulkan oleh manusia mati-matian, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, mati-matian dikumpulkan, harta kekayaan semuanya ternyata ditinggalkan, tidak ada yang dibawa, ya, kecuali harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sebenarnya apa yang kita miliki, ya, apa yang kita miliki, ya, apa yang kita nikmati saat ini, apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati. Baju yang kita miliki, ya, baju yang kita pakai saat ini, yang masih di lemari, apalagi yang masih di toko, nah, itu belum tentu milik kita. Kok bisa? Yang di lemari bisa jadi besok mau kita pakai dikerikiti sama tikus, nggak jadi dipakai.
Makanan hakikatnya ya yang masuk kepada perut kita ini saat ini. Makanan yang mau kita beli di warung pecel atau warung Lamongan atau warung apa, itu belum tentu milik kita. Walaupun kita punya duit, walaupun kita banyak bawa duit. Kenapa? Bisa jadi tokonya tutup sehingga nggak jadi makan. Bisa jadi mau beli uangnya hilang sehingga jadi makan. Sehingga apa yang kita miliki ya yang sekarang kita nikmati, ini yang kita miliki hakikatnya. Yang belum kita nikmati yaitu belum tentu menjadi milik kita. Dan kata Rasulullah, yang diinfakkan itulah yang kekal, yang abadi. Jadi kalau jenengan pengen mobilnya ikut nanti ke akhirat, rumahnya ikut ke akhirat, tabungannya ikut ke akhirat, ya mau tidak mau diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semuanya dijual, diinfakkan. Tapi ya secukupnya. Jangan istilahnya itu ya tergantung kekuatan iman. Aku pengen koyo Abu Bakar, infakkan kabeh. Setelah diinfakkan apa? Getun. Kakean nih. Ternyata imannya enggak kuat. Baru berjalan 2 hari, ya enak ya jadi wong kiri. Ya, masing-masing melihat kemampuannya. Ya. Ada orang itu kalau semangat di awal luar biasa, infakkan semuanya. Giliran sudah habis, dikasih ujian kemiskinan, nggak kuat. Ya mending seadanya, semampunya. Jadi kita bicara bahwasanya yang bersama manusia yang hakiki itu adalah amalannya, termasuk hartanya yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dikumpulkan oleh manusia dari dunia itu semuanya ditinggalkan, apalagi jabatan, ya. Yang manusia itu mati-matian rebutan suara. Ada cuma 5 tahun, 10 tahun, paling 30 tahun, paling 20 tahun ditinggalkan, selesai. Ya. Tapi ternyata manusia itu terlena atau terkecoh atau tertipu dengan jabatan, dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Baik. Faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini, la tanfa'un nisbatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza lam yusahibha al-amal. Tidak bermanfaat orang yang menisbatkan, menyandarkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diikuti dengan amalan. Enggak ada manfaatnya. Istilahnya itu enggak ada gunanya kalau orang itu cuma ngaku-ngaku. Ngaku pengikut Nabi, ngaku pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sangat jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bentuk mengagungkan sunnah Nabi adalah mengamalkan sunnah Nabi. Bentuk mengagungkan sunnah Nabi adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah menjauhinya. Kalau cinta mengatakan cinta Nabi, sayang kepada Nabi, itu orang Islam kalau ditanya jenengan cinta sama Nabi, sebodoh-bodohnya orang akan mengatakan cinta sama Nabi. Enggak usah ditanya sebenarnya masalah itu. Yang ditanya benarkah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar apa tidak? Buktikan, nyatakan. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan kita sudah sesuai sunnah Nabi apa belum? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur kita sudah sesuai Nabi apa belum? Bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mencari nafkah dan lain sebagainya? Ratusan bahkan mungkin ribuan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudahkah kita hidupkan? Padahal itu bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti pengagungan adalah menyanjung sunnah Nabi kemudian mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah membenci, bukan malah meremehkan atau bahkan menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita sampaikan bagaimana dahsyatnya siksaan yang disegerakan atau yang ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang menghina, merendahkan, melecehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka itu mendapatkan siksaan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.
Maka bukti kecintaan seseorang kepada sunnah Nabi adalah mengamalkannya. Wa amal khalasu wa amma sahabat al khalasu kal asyratul mubasysyirina. Kemudian faedah yang lain, al muradu bil ashabi huna ahlur riddah minal a'rab. Yang disebutkan di dalam hadis tadi, ketika ada orang-orang yang dicampakkan dari sebelah kiri, atau orang-orang yang tidak bisa meminum telaga haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Ya Rabbi, hum ashabi, Ya Rabbi, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat di sini yang dimaksud siapa? Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau mengatakan di sini, hum ahlur riddah minal a'rab. Mereka itu orang-orang yang murtad dari kalangan Arab, orang-orang Arab pedalaman, atau orang-orang yang jauh dari pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mereka yang masuk ke dalam agama Islam, ya, tapi mungkin jarang hadir di majelis taklimnya Nabi, kemudian tidak bertemu dengan Nabi, masuk agama Islam melalui perantara sahabat yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina lam yastaqirrul imanu fi qulubihim, yang iman mereka itu tidak kuat, tidak kokoh, karena berada di pedalaman. Nah, ini bahayanya kalau orang itu tinggal di pedalaman, kemudian tidak pernah hadir di majelis ilmu. Mau tidak mau imannya akan tergores, imannya akan lemah sedikit demi sedikit. Maka di antara fungsi hadir di majelis taklim, minimal orang hadir di majelis taklim itu apa? Menguatkan imannya, minimal itu. Walaupun hadir di majelis taklim selamun kemana-mana, walaupun ngantuk, walaupun kadang ngobrol, walaupun kadang guyonan, gak masalah, ya, gak masalah. Minimal itu mengingatkan atau menguatkan apa? Iman kita. Kenapa? Karena setan itu terus menggoda kita, terus apa ini? Berusaha menjatuhkan kita. Maka tidak heran kalau orang-orang yang pedalaman pelosok-pelosok itu, ketika ada misalnya kristenisasi, gampang mereka. Ketika ada pemurtadan, gampang mereka dimurtadkan. Kenapa? Gak pernah hadir di majelis taklim, di majelis ilmu. Gak kuat keimanannya, kekuatan keimanannya lemah. Beda kalau orang hadir di majelis taklim, di majelis ilmu. Ketika di rumah futur hadir di majelis taklim, semangat lagi. Nanti sebulan 2 bulan futur datang lagi ke majelis taklim, bangkit lagi keimanannya, kuat lagi keimanannya. Lah kalau kajinya setahun cuma 2 kali, ya, Isra Mi'raj sama Maulid, terus di sini guyonan tok, oleh apa? Oleh lucu, undang lawa aja dan lucu. Dapat apa? Ya sehingga iman tidak kuat. Yang pulang ya pulang. Waktunya sholat subuh ya melungker. Ya. Waktunya sholat duhur ya sudah kerja di sawah. Enggak ada bekasnya dalam keimanannya. Tapi kalau beda dengan orang yang rutin dalam hadir di majelis taklim, majelis ilmu, ya, minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali, itu akan bangkit keimanannya. Ketika lemah, hadir di majelis ilmu, majelis taklim, bangkit lagi dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang murtad tadi adalah orang-orang yang berada di apa ini? Yang pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman. Wa amma sahabatul al-khalasu, adapun sahabat-sahabat yang murni betul-betul sahabat. Kan kategori sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian meninggal di atas keislaman. Ini kaidahnya. Sahabat itu seperti itu, yaitu bertemu walaupun tidak melihat, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta, tidak melihat, tapi bertemu dengan Nabi. Kemudian beriman kepada Nabi, artinya masuk ke dalam agama Islam, kemudian meninggal di atas keimanan. Ini sahabat.
Kalau dia beriman, kemudian belum bertemu dengan Nabi, tidak bisa dikategorikan sebagai apa? Sahabat. Jadi dia orang yang beriman. Raja Najasyi misalnya, dia beriman, tapi tidak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak dikatakan seorang sahabat. Adapun sahabat yang murni sahabat, seperti al-ashratil mubasysyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, seperti Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Faqad harabu ala ridha bi anfusihim wa amwalihim. Maka kalau sahabat-sahabat yang murni, sahabat seperti ini, nggak akan murtad, nggak mungkin murtad. Bahkan mereka ini memerangi orang-orang yang murtad. Di antaranya perang bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, perang melawan orang-orang yang murtad, dan juga pada saat itu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Wajaladu alal kufri bisuyufim, dan mereka itu adalah orang-orang yang memerangi orang-orang kafir dengan pedang-pedang mereka. Ya. Otomatis sahabat ini adalah para pemberani, orang-orang yang membela agama Islam. Kenapa? Karena tumbuh dan berkembang agamanya di bawah tarbiyah pendidikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dididik langsung di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keimanan mereka kuat. Karena nggak mungkin sahabat ini murtad, ya, sahabat ini murtad. Kenapa? Karena disebutkan di riwayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati-hati manusia itu yang paling bagus adalah hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu melihat hati-hati yang paling bagus siapa? Hatinya para sahabat. Fakhtarohum lisuhbati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memilih mereka para sahabat ini untuk menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak manusia ke dalam agama Islam, memerangi kekafiran dan juga memerangi kemusyrikan. Maka tentunya sahabat yang betul-betul sahabat itu akan seperti ini, membela agama Islam, memerangi kesyirikan dan kekufuran. Wa ta'anu subhal munharifina bi alsinatihim, dan mereka akan terus memerangi orang-orang yang menyimpang, al-subhat, orang-orang yang tercemar pikirannya, yaitu dengan apa? Dengan dalil-dalil mereka. Ibnu Abbas misalnya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, muncul kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij itu semakin kuat, semakin banyak pengikutnya. Ya, kelompok Khawarij ini tidak suka terhadap pemerintahan yang sah, pengen menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian didatangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas, diajak berdebat, diajak berdalil. Ayo adu argumen. Kalau kamu mengatakan Ali itu adalah murtad, Muawiyah itu murtad, mana dalilmu? Buktikan. Diajak berargumen, adu dalil, kalah. Sehingga disebutkan ada 5.000 orang yang kembali 2.000, yang 2.000 masih, yang kembali 3.000. Pemahamannya yang 2.000 masih apa ini? Masih galau, masih goncang. Diajak berardu argumen, berdalil dengan dalil yang kuat. Hatta laqarabahum adina ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nawajid, dan mereka adalah orang-orang yang kuat, yang teguh sampai wafat, sampai meninggal dunia. Ya, sampai wafat, sampai meninggal dunia berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ikhwati wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Nomor hadis yang ke-166 atau hadis yang ke-11 pada bab ini, An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu,
mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khatfi." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-khatfi. Al-khatfi de pelintengan. Dengan tahu pelintengan. Ketapel. Bahasa kita itu apa itu? Pelintengan. Kalau sini enggak tahu namanya apa. Hah? Kayak pelintengan sama. Rasulullah SAW melarang dari ketapel. Waqala dan mengatakan, "Innahu la yaqtulus sayd." Pelintengan atau ketapel itu tidak membunuh as-sayd, tidak membunuh buruan. Nah, jenengan misalnya buru ayam hutan, bukan ayam tetangga ya. Ayam hutan di pelintang. Nah, itu boleh kalau ayam hutan. Kalau ayam tetangga nggak boleh. Kenapa? Kita bicara anunya maksudnya secara hukum. Kenapa? Karena ayam tetangga itu kan binatang lunak, jinak. Ya. Kalau ayam hutan ya tinggal di hutan. Maka salah satu untuk berburu binatang buruan itu adalah dengan senjata tembak. Sebelum ditembakkan kita baca bismillah. Maka ini nanti halal. Binatang buruannya halal walaupun namanya ayam. Gitu. Tapi kan ayam hutan, ayam liar. Nah, kalau kita pakai ketapel itu tidak membunuh, tetapi menyakitkan. Wala yankaul al-adu, dan juga tidak melukai musuh. Musuh dipelintang pas kepala nih mati, ya enggak. Ini cemot-cemot, ya, loro gitu. Ada ngelentung gitu. Berarti beda dengan tembak langsung jedos mati orangnya. Wa innahu yafqaul al-aina, dan bisa merusak mata. Ya, bisa merusak mata. Main pelintangan ngawur akhirnya kena meripat, ya, kena mata gitu. Wa yaksirusin, dan juga merusak apa? Gigi. Ya. Jadi kan mungkin dulu pernah main seperti itu ya. Tapal ya, saya juga pernah. Namanya di zaman dulu ya. Belum tahu hadis ini. Dan senang sekali kalau buat pelintangan itu. Ada pentile siji, pentile loro, pentile telu. Kadang rupanya abang. Kalau yang kuat itu warnanya apa? Kuning biasanya. Terus pelintang-pelintangan, pelintangi apa itu? Mangga tetangganya, pelintangi ayam tetangganya. Ternyata ini adalah perkara yang dilarang. Senjata seperti itu muttafaqun alaih. Hadis sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna qariban libni Mughaffal khadafa, bahwasanya ada anak kerabatnya Ibnu Mughaffal, anak kerabatnya Ibnu Mughaffal khadafa, yaitu pakai pelintangan, pakai ketapel. Fanahahu, kemudian dilarang. Waqala, dan dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khatfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menggunakan ketapel. Waqala, dan Nabi mengatakan, innaha la tasidu saidan. Sesungguhnya ketapel itu tidak bisa membinasakan binatang buruan. Tsumma ada, kemudian si anak tadi mengulangi lagi mainan ketapel lagi. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Uhaditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu." Aku telah mengatakan kepadamu, menyampaikan kepadamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang hal ini, menggunakan ketapel ini. Summa utta, kemudian engkau mengulangi lagi, tahdzifu la ukallimuka abadan. Ya. Engkau bermain ketapel lagi, maka aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kamu bertobat. Ini namanya tahdzir kepada ahlul maksiat, kepada pelaku maksiat. Dan tahdzir di dalam syariat kita adalah perkara yang diperbolehkan. Akan tetapi dengan alasan apa? Dengan tujuan apa? Liduhuril maslahah, adanya kemaslahatan ketika orang itu ditahdir, diperingatkan atau dijauhi. Itu boleh kalau ada maslahatnya, apalagi maslahat untuk umat, itu boleh.
Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, justru malah justru malah bahkan mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka dilarang. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahdir 3 sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ditahdir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi disalami, Nabi gak mau menjawab salam. Ketika ketemu dengan Nabi disenyumi, Nabi gak mau membalas senyumannya. Ya. Ketika berpapasan dengan Nabi malah nyelingkrih, ngalih. Bayangkan selama 50 hari. Apa ini? Berat hati tersebut dipelihara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijauhi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 50 hari. Tetapi Nabi tahu ini 3 orang ini kalau ditakdir akan kembali bertobat. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bandingkan dengan Abdullah bin Sahul, seorang gembong munafik, pimpinan munafik, tidak ditakdir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu ini kalau orang munafik ini ditakdir bahaya. Karena dia sudah memiliki pengikut banyak. Kemudian munafik itu kan sifat yang tidak nampak. Ya, munafik itu kan sifat yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Bisa jadi nanti akan dituduh Nabi apa ini? Mengkafirkan, Nabi tidak percaya kepada sahabatnya. Karena orang munafik di saat itu yang mereka bersama dengan para sahabat, bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembunyikan keimanan mereka. Maka tidak ada riwayat, ya, orang-orang munafik. Rasulullah SAW hanya memperingatkan secara umum, dan hanya beberapa sahabat yang dikasih tahu orang-orang munafik di saat itu. Di antaranya adalah sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi tahdir semacam ini diperbolehkan asalkan liduhuril maslahah, akan munculnya atau akan berdampak besarnya maslahat. Tetapi kalau tahdir yang tidak memunculkan maslahat, maka dalam hal ini haram, tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir dari bab ini atau nomor hadis yang ke-167, wa an Abis Ibn Rabi'ah qala, dari Abis bin Rabi'ah mengatakan, ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar, yakni al-aswad. Kata Abis bin Rabi'ah, aku pernah melihat Umar bin Khattab yaitu mencium hajar, maksudnya adalah hajar aswad. Wa yaqul, dan Umar bin Khattab mengatakan, ini a'lamu, sesungguhnya wahai batu aku tahu, annaka hajar, kamu ini batu. Wahai hajar aswad, aku tahu kamu itu batu. Ma tanfa'u wa la tadur, yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Laula, seandainya aku tidak melihat anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka yuqabbiluka ma qabbaltuka, seandainya aku tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana itibaknya para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Umar bin Khattab tahu ini batu, namanya batu itu tidak akan mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan belum melakukan semata-mata hanya mengikuti sunnah Nabi. Ya, Nabi mencium hajar aswad, maka Umar bin Khattab ikut cium hajar aswad. Beda dengan keyakinan orang-orang sekarang. Kalau umroh, kalau haji, kalau tawaf gak nyium hajar aswad, itu umrohnya gak diberkahi, umrohnya gak diterima. Dari mana?
Akhirnya berjubel-jubel, mati-matian, gontok-gontokan, kadang sampai ditendang, ya. Demikian pula yang wanita-wanita sampai jerit-jerit. Bagaimana nggak jerit-jerit? Gontok kanan, gontok kiri. Pengen mencium apa? Hajar aswad. Dia lupa mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Sementara gontok orang kanan, gontok orang kiri, kadang menguari badannya, kadang sampai terjatuh bajunya, baju itu sampai sobek. Itu adalah perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Apalagi kalau kita bicara ada cerita-cerita itu, ada namanya joki cium hajar aswad, ada seperti itu. Bayar berapa nanti jenengan digiring, dibawa. Ya otomatis ngentuk teman yang lain, otomatis geret yang lain, sehingga jenengan bisa mencium hajar aswad. Oh sampai ngoyonya seperti itu, ya. Kenapa seperti itu? Nggak paham, ya. Seolah-olah hajar aswad ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madharat. Padahal itu sekedar sunnah, ya. Seandainya nggak cium juga tidak masalah, tidak mengapa. Itu hanya sekedar sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sofa'u tauhidis sahabah, bersihnya ketauhidan sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka sangat menjaga tauhid mereka. Pokoknya perkara yang berbau mendatangkan manfaat, menolak madarat, itu tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia atau batu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini menunjukkan sucinya atau bersihnya tauhid para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentu itu merupakan hasil didikan dan tarbiyah secara langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai pembahasan bab, yaitu perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke bab yang ke-18 dengan bab yang lainnya, atau bab yang ke-17. Baik, demikian barangkali apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam ini. Semoga ada faedah dan manfaat. Apabila ada salah kurang yang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.